Hai guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bakal bahas 3 dasar ekonomi dalam pasar media. Yang pertama ada komodifikasi, yang kedua ada spasialisasi, dan yang ketiga ada strukturisasi. Oke, langsung aja kita ke penjelasannya. Komodifikasi sendiri berasal dari dua kata, yaitu komoditi dan modifikasi. Komoditi memiliki arti barang atau jasa yang memiliki nilai jual atau nilai ekonomi, sedangkan modifikasi berarti perubahan. Nah, jadi arti dari komodifikasi itu sendiri adalah perubahan nilai atau fungsi dari suatu barang atau jasa menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau nilai jual. Nah, menurut Wikipedia, komodifikasi berarti transformasi dari sebuah ide, barang, maupun entitas menjadi komoditi. Nah teman-teman, komodifikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kodifikasi konten atau isi, yang kedua ada kodifikasi audiens, dan yang ketiga ada kodifikasi pekerja. Dalam kodifikasi konten atau isi ini merupakan kodifikasi pertama dari sebuah media massa. Yang paling pertama adalah konten media. Dalam proses kodifikasi ini dimulai ketika pelaku media mengubah pesan melalui teknologi yang ada menuju ke sistem interpretasi yang penuh makna hingga menjadikan pesan yang marketable. Dalam kodifikasi, kontennya adalah program Indonesia Mencari Bakat 3, di mana sebuah bakat-bakat unik yang ditampilkan oleh para peserta mengubah nilai guna yang tadinya hanya sebuah bakat-bakat yang tidak diketahui oleh khalayak atau bakat-bakat terpendam berubah menghasilkan nilai tukar atau mempunyai nilai jual pada setiap peserta di tiap-tiap episodenya. Komodifikasi audiens. Pengguna periklanan merupakan penyempurnaan dalam sebuah proses komodifikasi media secara ekonomi. Audiens merupakan komoditi penting untuk media massa dalam mendapatkan iklan dan pemasukan. Indikasi yang digunakan adalah rating yang selalu tinggi dengan program yang unggulan dan spot iklan yang sangat banyak. Hingga kini komodifikasi audiens masih kerap kali digunakan oleh media karena orientasi media kini masih kepada keuntungan semata atau profit oriented. Hal ini dapat kita analisis dengan menggunakan teori yang saya gunakan kepada program-program lain. Dan kita akan tercengang ketika kita sendiri menjadi komoditas bagi media. Baik, jadi komodifikasi pekerja membahas mengenai bagaimana para kru program TV tersebut menyiapkan segala keperluan untuk mendukung acara tersebut, mulai dari konsep acara, memerlukan ide-ide yang inovatif, dekorasi tempat, sampai akhirnya para penonton setiap program TV Indonesia Mencari Bakat 3 dapat menikmati acara tersebut dengan nyaman. Dan hal itu tidak terlepas dari kerja keras para kru. Lalu kini setelah program IMB 3 selesai, maka tentu saja media tidak ingin kehilangan audiensnya. Maka dari itu, para tim kreatif membuat program lain, yakni dengan membuat Indonesia Mencari Bakat Duet Maut, Indonesia Mencari Bakat Reuni, dan yang lainnya. Vincent Moscow memaknai spasialisasi sebagai proses untuk mengatasi ruang dan waktu. Dalam pandangan ini, Moscow coba memetakan sejauh mana media dapat menyajikan produknya ke pemirsa, pembaca, atau konsumennya dengan batasan ruang dan waktu. Spasialisasi pada program Indonesia Mencari Bakat dapat dilihat dari beberapa media berikut. Yang pertama ada YouTube. Melalui YouTube, pemirsa dapat melihat episode mana yang sempat terlewatkan, dan pemirsa juga dapat memilih episode mana yang ingin mereka tonton kembali. Yang kedua ada Twitter. Sosial media ini dapat digunakan sebagai tempat mempromosikan serta mengupdate informasi terkait program tersebut. Dan yang terakhir ada layanan streaming. Dengan menggunakan layanan streaming, pemirsa dapat menyaksikan tayangan yang sama persis seperti apa yang ditayangkan di televisi. Strukturisasi dalam program Indonesia Mencari Bakat musim 3. Dalam strukturisasi yaitu sebuah proses di mana struktur sosial ditegakkan oleh agen sosial, bahkan memberikan medium pada konstitusi tersebut. Lalu bagaimana cara media membangun hegemoni dan menegakkan hegemoni atau pemahaman yang mendominasi untuk masyarakat? Pada program TV Indonesia Mencari Bakat 3 yang tayang setiap hari, Sabtu dan Minggu, di mana setiap episodenya
Hegemoni yang berasal baik dari peserta ataupun dari juri menjadi obat bius bagi penontonnya. Contoh misalnya adalah jargon atau kata-kata yang digunakan oleh juri seperti Soimah, yaitu Jos Gandos dan juga Syahrini dengan kata-katanya cetar membahana. Sekian dari kelompok saya, semoga informasi dari kami bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.